Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah. Bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cicit. Cucut yang tidak mau di dalam frame. Ini merupakan episode ke-6 dan harapannya kita bisa hadir setiap hari selama program bekerja dan belajar dari rumah ini berjalan. Seperti biasa, nanti istri saya akan bertanya, saya menjawab. Itu ya. Oke, ini kita mau ngobrol apa sekarang? Ngobrolin teater dan manajemen. Oh, jadi sekarang kita mau ngobrol tentang teater dan manajemen, teman-teman. Oke, pertanyaannya, Apa itu hubungan teater dan manajemen, Mas? teater dan manajemen. Hubungannya sangat erat, bahkan tanpa manajemen, teater itu sebetulnya nggak bisa digelar, nggak bisa diselenggarakan. Karena manajemen adalah kan merupakan usaha manusia untuk mencapai tujuan melalui sebuah organisasi dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki. Dan tujuan ini harus dicapai secara efektif dan efisien. Itu menurut Kinnicky Williams ya. Jadi tanpa organisasi, tujuan yang efektif efisien ini nggak akan pernah bisa dicapai. Dalam manajemen, nah teater pun juga sama. Tanpa mengorganisasikan orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka tujuan pementasan teater nggak akan pernah bisa diselenggarakan. Gitu. Nah, sumber daya yang dimiliki, yang diintegrasikan tadi itu kan banyak kalau di teater. Ini sama dengan yang di manajemen. Ada sumber daya manusia, terus pendanaan, alat dan bahan, metode, waktu, terus kemudian pasar atau segmen yang mau dituju. Teater kan juga sama, meski sederhana apapun sebuah pementasan itu pasti membutuhkan manajemen itu. Dananya siap enggak, alat bahan untuk pentasnya apa, terus metode-metode untuk mementaskan itu apa, latihannya gimana dan sebagainya, waktu latihan sampai pementasannya itu kapan dan sebagainya itu harus diatur. Jadi penyelenggaraan teater itu memerlukan manajemen. Gitu. Oke. Terus ada nggak jenis-jenis manajemen di teater itu? Ada secara mendasar, bahkan menurut pengalaman saya saja ya. Jadi menurut pengalaman saya, manajemen yang saya amati di teater itu ada dua jenis. Pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen tanggapan. Nah, di dalam pelatihan-pelatihan itu yang terjadi umumnya adalah pelatihan manajemen produksi. Jarang melatih untuk manajemen tanggapan. Padahal manajemen tanggapan ini banyak dilakoni oleh para pelaku teater di Indonesia, utamanya teater daerah dan teater tradisional ya. Secara singkat kan bedanya kalau manajemen produksi itu, kelompok teater itu memproduksi karya seni lalu dijual gitu. Kalau yang manajemen tanggapan, ada seorang punya duit lalu kemudian nanggap teaternya gitu. Jadi produknya sudah ada, orangnya, penanggapnya datang, memberi uang, membeli karya itu. Nah ini dua yang sangat berbeda. Karena misalnya di tanggapan itu, yang ditanggap itu nggak bisa kemudian menentukan sesuai dengan idealisme dia, misalnya panggung harus demikian, sound system harus demikian. Ini di teater daerah ya. Terus kemudian mikrofon harus sekian dan sebagainya. Biasanya penanggap itu membayar itu, ngomong, Anda pentas di tempat saya dengan panggung sekian dan sebagainya. Itu mereka yang menyediakan, sehingga si orang yang ditanggap ini juga tidak bisa ngeset secara optimal menurut kebiasaannya. Nah, sementara kalau diproduksi itu semua sudah diperhitungkan dari awal. Kita mau pentas di mana kan sesuai budget ya, pendanaan yang dimiliki. Jadi nggak mungkin kalau kita bisa punya duit banyak, ada sponsornya banyak, bisa pentas di gedung besar. Kalau enggak ya di gedung dan sebagainya, itu bisa direncanakan. Tapi kalau yang tanggapan kan enggak. Jadi sangat tergantung dari deal antara penanggap dan yang ditanggap gitu. Oke.
Berarti kalau gitu untuk yang di sekolah-sekolah itu yang diajarkan yang manajemen produksi Iya, atau betul, manajemen tanggapan betul, itu juga maksudnya di. betul. Kalau di pengalaman saya waktu sekolah ya yang diajari ya manajemen produksi. Mhm, Nah, setelah saya selesai sekolah, saya baru tahu oh, ternyata yang manajemen tanggapan itu banyak pelakunya gitu. mhm, Kalau teater tradisional kan sifatnya pakai sistem BOS mmm, atau BAS ya, bahasa Belandanya kan BAS, di mana pemilik teater itu disebut bos atau basnya. mhm, Duit tanggapan itu lari ke dia. Gitu. Lalu mmm, dialah yang kemudian membagi-bagi itu kepada anak buahnya sampai di hari pementasan. mhm, Kira-kira begitu. Dan kadang-kadang sistem manajemennya tertutup, hanya bos itu yang tahu gitu. Tapi sistem seperti ini banyak dilakoni juga. Nah, ini yang menurut saya kok kayaknya perlu ada pelatihan seperti itu ya, di bagaimana sekolah. di sekolah juga, terus di masyarakat juga, bagaimana Mhm, manajemen tanggapan ini bisa bisa berjalan dengan baik gitu. mmm, Jadi agak misalnya sedikit open, terus kemudian bagaimana cara memisahkan uang itu dan sebagainya gitu. mhm, Sementara kalau di sekolah itu pasti manajemen produksi, pasti. pasti yang diajari manajemen produksi, dan biasanya kalau di sekolah itu ada dua pola ya. Yang pertama itu dibarengkan dengan kelas yang memiliki karya. Jadi ada Mhm, kelas yang berproses membuat karya, lalu kelas manajemen produksi ini menjadi panitia produksinya gitu, mhm, menjadi kepanitiaannya. Itu pola satu. Yang pola dua, di kelas manajemen produksi ini karena mahasiswanya atau siswanya terlalu banyak, maka sekaligus mereka memproduksi karya itu untuk ditampilkan. mmm, Itu di sekolah biasanya berlakunya seperti itu. Kira-kira begitu. oke. Terus, bagaimana manajemen itu bekerja dalam sebuah produksi teater? Secara umum, ini yang saya pelajari di sekolah juga, itu hanya dibagi dua sebenarnya. Secara besarannya, ada Mhm, tim artistik dan tim keproduksian. Nah, tim artistik itu urusannya dengan karya tadi, mhm, sampai di hari pementasannya. Nah, tim keproduksian urusannya dengan panitia tadi. Jadi mulai ada ketua, sekretaris, bendahara, terus kemudian sponsorship, macam-macam gitu. Terus yang ini nanti urusannya hanya memproduksi karyanya yang mau dipentaskan itu. mhm, Itu. Terus kemudian itu ya secara besarnya. Terus nanti pada saat menjelang pementasan itu sudah masuk ke panggung, itu pun tim juga juga tetap ada dua. Nah, yang ada stage manager sama theater manager. Stage manager itu ngurusi di belakang panggung. Jadi pada saat latihan mulai masuk panggung, dialah penguasa di panggung itu. Gitu. Bahkan sutradara pun harus ikut dia. mhm, Terus ada theater manager yang ngurusi mulai tempat tiket, untuk kursi tempat penonton, terus kebersihan lingkungan dia yang ngurusin. mhm, Dan ini biasanya di bawah kendali itu manajemen produksi. Terus kalau di dalam kerjanya ya, secara keseluruhan kalau manajemen produksi yang di sekolah itu dia mulai sejak awal sudah mulai membuat jadwal, mmm, membuat list kontak siapa yang untuk dikontak, misalnya untuk sponsorship, tamu undangan dan sebagainya dia buat. Dia juga merancang pertemuan-pertemuan, misalnya kapan bertemu dengan wartawan biar bisa masuk koran, itu dia juga yang ngurus. Terus kemudian dia juga bekerja dengan sutradara untuk mengetahui karya apa yang akan dihasilkan dan seluruh departemen yang terlibat di situ. mhm, Terus dia juga harus mengatur itu seperti yang saya bilang tadi, auditorium yang akan digunakan itu, kebersihannya dan sebagainya itu dia juga harus mengatur itu, dan dia juga harus memastikan bahwa semuanya oke. mhm, Termasuk set yang akan dibutuhkan, furniture yang akan dibutuhkan dan sebagainya itu harus oke. oke, Nah, ketika sudah sampai di auditorium, itu kan itu production manager ya, yang juga membaik theater manager. Kalau udah sampai di auditorium, di panggung pertunjukan itu ya banyak bekerja stage manager. mhm, Dialah yang mengatur jadwal. Sebetulnya kalau udah masuk ke panggung itu, kapan menggunakan panggung, jam berapa sampai jam berapa, jenis latihannya mau apa ini, pemain saja, mhm, atau menggunakan set, atau menggunakan set kostum dan sebagainya yang disebut sebagai latihan teknik, mulai ada sound, mulai ada lighting dan sebagainya. Dia yang ngatur. Dia juga yang ngontak pemain untuk latihan di panggung itu. mhm, Dan dia juga harus memikirkan dana yang tersedia dari produksi untuk latihan di panggung.
ini diasumsikan panggungnya nyewa gitu. Jadi tidak bisa terus kemudian seharian menguasai panggung itu, kan nggak bisa begitu. Dia juga harus menjaga properti yang ada. Jadi kalau sudah memakai set, dia juga bertanggung jawab untuk itu, memelihara set itu. Kalau ada kostum, dia juga yang memeliharanya. Jadi stage manager ini perannya sangat besar sekali kalau sudah masuk di panggung. Termasuk dia harus mengatur anak buahnya. Misalnya ya, di dalam pentas teater itu ada pergantian set, dia harus mengatur anak buahnya. Set mana yang keluar, set mana yang masuk, perubahan menatanya bagaimana, dia juga harus tahu dan bahkan memberitahu cue musiknya kapan masuk, cue lightingnya kapan masuk, itu menjadi urusan dia. Jadi kalau sudah sampai begini, tim produksi artistik tadi yang menciptakan karya itu harus tunduk pada peraturan stage manager. Itu umumnya, tetapi sebetulnya seperti itu. Tetapi kan kadang-kadang ya terus ada deal-deal antara dia dan sutradara. Biasanya sutradaranya yang kadang-kadang tidak mau terima gitu, dia tetap ini karena di sekolahnya, jadi situasinya seperti itu gitu. Jadi pelajaran produksi di sekolah itu sebenarnya kan teater amatir dan teater profesional itu tetap menggunakan manajemen produksi sebagaimana mestinya. Ini menurut Peter Dean. Jadi penting banget itu manajemen produksi. Yang membedakan keduanya, kalau yang manajemen produksi profesional itu semuanya serba dibayar. Kalau yang amatir tidak dibayar, tapi kerjanya sama-sama profesional. Gitu. Nah, kalau para pekerja teater sudah paham seperti ini, maka ya pekerjaan teater itu, manajemen produksi teater itu akan berlaku secara profesional, baik berbayar maupun tidak berbayar. Kira-kira begitu. Gitu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak, cukup aja. Oh, cukup aja ya hari ini. Oke teman-teman. Atau apa ya? Gimana? Mungkin pengalaman Mas Eko sendiri jadi stage manager. Ya, kalau pengalaman saya sebagai stage manager itu tidak bisa berlaku seperti yang saya ceritakan tadi, seperti teorinya Peter Dean tadi. Tetap di ketimuran itu, adat ketimuran itu ada istilah nyang-nyangan, ada deal antara kita stage manager dengan tim artistik gitu. Termasuk misalnya kita bilang, oke ya, latihan menggunakan lampu jam 7 sampai jam 9 gitu. Ya kadang-kadang bisa sampai jam 10. Karena mulainya baru jam karet ya. Iya, jam 8 misalnya begitu. Nah, ini kan nggak bisa tegas banget gitu. Dan ini yang sebenarnya yang kasihan bukan stage manajernya, yang kasihan keprofesian panitia produksi yang menyediakan dana itu sebenarnya kan begitu. Satu, yang kedua, pengalaman saya itu juga penjadwalan masuk ke panggung itu nggak bisa serigid produksi teater profesional di barat gitu. Jadi kadang-kadang latihan teknik, latihan dengan pemain, terus GR dan pentas itu hanya ada waktu 2 hari. Jadi 1 hari itu dari pagi sampai malam itu mulai dari latihan dengan pemain, latihan teknik sampai ke GR itu dilakukan 1 hari itu. Bahkan besok menjelang pentas pun masih ada latihan-latihan kecil penyesuaian gitu. Jadi ya memang kendalanya banyak. Bukan karena tidak mau memahami proses produksi ya, tetapi ya itu tadi banyak keterbatasan yang dimiliki gitu. Sehingga stage manager pun ya harus ya manusiawi lah istilahnya gitu, kira-kira begitu. Oke, baik. Cukup? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, itu tadi obrolan saya dengan istri saya dalam Sinte Daru ini untuk episode 6 tentang teater dan manajemen. Kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat, tetap bekerja, dan tetap berpikiran positif. Terima kasih.